Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, mari kita lanjutkan surat Al-Qari'ah, yaitunya surat yang ke-101. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي Narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Surat Al-Qari'ah, surat yang ke-101. Jumlah ayatnya ada 11 ayat, ya. Kalau kita terjemahkan, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Al-Qari'ah artinya hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Hari kiamat itu, pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangannya, artinya timbang kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Ya, tentunya api yang panas, ya. Itu terjemahan secara umum. Ibu-ibu sudah hafal ya surat ini, surat Al-Qari'ah ini. Ya, tinggal lagi kita memahami. Sore ini kita pahami 3 ayat saja, yakni Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Ya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Karena kita mengambil ayat dari bawah, ya kan,
surat yang ke-102 itu berbicara tentang Alhaakumut Takasur. Artinya bermegah-megah dengan kehidupan dunia sehingga melalaikan engkau sampai kubur ya. Nah, sekarang di atas surat At-Takasur itu ada surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu kalau terjemahan umumnya hari kiamat, hari yang mengagetkan, hari yang menggegerkan, hari yang memekakkan telinga, ya, kayak suara benturan benda-benda yang itu luar biasa. Coba bayangkan ibu-ibu wanita yang hamil bisa melahirkan, wanita yang menyusui terlepas bayinya tanpa dia sadari. Kemarin hari Ahad dan Senin saya melihat yang di Kepala Koto dan Sungai Pua, kemudian Buki Batabua ya. Kemudian ke Negarian Parambahan namanya, Batu Sangkar dan Sungai Jambu itu. Saya tanya gimana rasa malam itu luar biasa menakutkan. Jadi kalau ibu-ibu mencari batu-batu gadang di tengah sawah, itu terjawab, mbak kok bisa batu itu tiba di situ. Kiranya air itulah yang menggulung batu itu, ya kan? Kira-kira bantu dari hayanya, ya kan? Nah, itulah yang terjadi, ya kan? Pada 2 minggu yang lampau itu, dan itu memang menakutkan, suaranya keras katanya, ya kan? Ya air bah lah yang turun kan. Nah, kita di Padang alhamdulillah, kalaupun ada banjir, tapi banjirnya cuma air biasa saja enak, ya kan? Tapi inilah yang terjadi. Nah, terbayanglah kira-kira nanti bumi, ya, ledakannya seperti apa, ya kan? Di Jepang kemarin ada bom atom ya di Nagasaki dan Hiroshima. Itu goncangannya seperti apa? Ini bumi yang digoncang, ya kan? Nanti akan ada pula ceritanya tentang iza zillatil ardu zilzalaha. Ya, jadi ada yang al-zalzalah, zilzul. Ya, seperti inilah ibu-ibu. Orang menampi bareh, naik turun, lalu di apa namanya itu? Diayak, diindang. Jadi bumi itu digoncang. Ledakan itu Allah ada mengatakan seperti ini. Barah karihnya goncangan, orang nampak saya bisa terdengar di barat gitu. Ya, sepakat-pakatnya telinga orang, setuli-tulinya itu bisa mendengarkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Jadi diledakkan dahsyat yang menggegerkan itu didengar, ya, oleh orang-orang kafir. Ini berita gembira nih ibu-ibu. Jadi orang beriman pada hari kiamat ini nampaknya sudah diwafatkan semuanya. Jadi orang-orang beriman itu tidak merasakan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Jadi memang Al-Qari'ah ini ledakan yang dahsyat, yang menggegerkan, dan itu didengarkan oleh orang-orang yang kafir. Baik hari ini orang kafir yang punya pendengaran
ataupun yang tidak punya pendengaran. Ya kan? Yang tidak mandanga pun hari ini, pada hari itu dia akan mendengarkan. Jadi kejadiannya ya menggoncang, karena yang digoncang itu bukan hanya bumi saja, ya, karena termasuk langit pun tergoncang. Ya, inilah yang disebut dengan huru hara dunia, ya kan? Dan itu kenapa di bawahnya ada kalimat mal-qari'ah? Kan di atasnya ada al-qari'ah, di bawahnya ada kalimat mal-qari'ah. Wa ma adra kamal qari'ah. Jadi sesuai dengan urutannya. Datang ledakan, disusul lagi dengan ledakan yang hebat, disusul lagi dengan ledakan yang hebat. Jadi goncangan itu bukan sekali goncang saja, Bu. Goncang lagi, tambah lagi yang lebih besar, tambah lagi yang lebih besar. Jadi berulang-ulang kejadiannya. Makanya tidak cukup Allah menginformasikan kepada kita tentang al-qari'ah. Sebenarnya al-qari'ah saya sudah, tapi tambah lagi mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Jadi goncangan pertama, tambah lagi goncangan yang kedua. Kalau tibuk ini ana mau itu gempa susulan. Nah, gitu ya. Tapi gempa susulan pada hari kiamat ini dia bukan kecil, Bu, tapi semakin besar. Ya kan? Kalau ditanyakan kepada orang-orang yang mengalami gelodo, lahar dingin ke Batang itu, sebenarnya sebelumnya sudah ada air yang turun di sungainya itu. Jadi sungainya itu tidak seperti sungai di Maropalam, sungainya sungai kecil sebenarnya di atas tuh. Cuman karena airnya besar, akhirnya tidak sungai itu dituri oleh itu, iya kan? Nyo putih-putih sih katanya oleh gitu, iya kan? Kayak baca lihat di Perambahan itu sungai besar itu tidak muat lagi, iya kan? Di atas sungai itu airnya, sehingga ada yang rendah dia motongnya sini, nanti ketemu lagi sungai di bawah. Gitu. Seperti itulah yang kejadian, iya kan? Itu ada yang Ustadz Saukani namanya, yang dulu sama ngaji kami di Masjid Baitul Jalal Bukit Tinggi. Itu sebenarnya sebelumnya itu sudah ada juga di sungai itu, sudah ada juga lahar dingin sebelumnya, tapi tidak sebesar itu. Nah, ini tambah yang sebesar itu. Dikira masih kecil biasa saja, Bu. Kiranya pas datang yang terakhir itu, yang besar itu, langsung mengguluang di rumah-rumah itu, diguluang sekali. Ya kan? Batang itu hanya ketemu di pondasi rumahnya itu batu, ya kadang-kadang 2 kali 3 kali dorong. Dia pondasi rumahnya itu. Jadi sudah ada. Begitu juga nanti hari kiamat. Ya kan? Jadi al-qari'ah, goncangan yang hebat, menggegerkan, mal-qari'ah, disusul dengan goncangan yang hebat lagi. Lalu wama adraka mal-qari'ah. Jadi susul menyusul gitu. Jadi pertanyaan itu sebenarnya adalah menunjukkan supaya kita memperhatikan. Jadi kata al-qari'ah pertama itu aba-aba, mal-qari'ah, lalu ditambah lagi wama adraka mal-qari'ah. Itu tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Itu menunjukkan betapa besarnya kejadian. Manusia kuat dengan akal, tapi saat ini goncang seperti itu, hilang akalnya, Bu. Awak kalau tiba musibah mendadak tuh kan tak tentulah ke di kerajaan. Ya nak, mau lihat di video itu kalau kompor gas saja, ya nak, anda tentulah ke di kerajaan kalau apinya itu mengadang sekete panik. Bayangkanlah goncangnya seperti itu. Ya kan? Jadi geger dan menggoncangkan, dan itu sangat besar. Nah, kalau seandainya itu terjadi, bala bantuannya manusia nanti digambarkan seperti
aneh-aneh manusia nanti. Kalau gunung itu seperti dihamburkan. Tawayang enggak ibu-ibu bentuknya tuh. Jadi gunung-gunung itu dicabui lalu dihamburkan. Boleh Bu Cibo nanti di rumah ingin mempraktekkan gitu ya. Maksud ambo itu kalau ada bulu ayam apa kemoceng, nah korbannya enggak cie, cabui-cabui kemudian ada kipe angin, seperti itulah bertebangan, seperti laron, seperti bulu ayam yang bertebaran seperti itu, ya kan? Nah ini permulaan sebenarnya, ya kan? Permulaan manusia akan dikumpulkan nanti di akhirat. Ini kan artinya ini adalah penghancuran. Jadi Al-Qari'ah itu adalah penghancuran alam dunia. Nanti ada sangkakala kan? Sangkakala awal dan sangkakala yang kedua, kehancuran. Yang pertama itu nanti ditiup sangkakala itu tanda kehancuran dunia seluruh isinya, ya kan? Nanti langit berapa lapis? 7 lapis kan? Nah itu pun akan hancur berkeping-keping, dan lalu nanti sangkakala yang kedua itu baru berubah dunia menjadi akhirat, ya kan? Nah tapi informasi yang menarik dan enak bagi kita itu orang-orang yang beriman tidak akan mengalami peristiwa yang dahsyat seperti ini. Artinya orang-orang yang beriman itu sudah diwafatkan oleh Allah sebelum kejadian hari kiamat, ya kan? Nah, tapi pada waktu itu goncangan yang luar biasa itu akan membuat orang-orang manusia ini lupa dia. Ya, hilang akalnya, lupa dengan saudaranya, anak nanti akan lupa dengan ibunya pun lupa dengan anaknya, ya kan? Kadang-kadang bara pun kecintaan kepada harato, kalau latibo gempa, ya nak, tak ada pangana harato, tabang ambusnya kedua empat macam, ya nak, walaupun berada di dalam toko ameh sekalipun. Tabang ambonya keluar, itu bayangkan goncangannya ke bara skala itu, iya kan? Atau bayanglah kira-kira ibu-ibu, bara kelemahan kita gitu. Saudara lupa dengan saudaranya, anak lupa dengan ibu bapaknya pun lupa dengan anaknya. Kalau lah tanang beko, baru muncul pangana tu balik, iya kan? Mang anak tadi itu, iya kan? Mai teman gitu. Nah gitu. Jangankan di akhirat ya nak. Nah, kondisi yang seperti itu saja, ya kan? Itu satu ya ibu-ibu. Jadi Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adra kamal Qari'ah. Terjadi, disusul lagi terjadian seperti itu. Dan itu lama ibu. Ya, kejadian goncangan seperti itu lama. Ya. Maka itu karena hari kiamat ini bagian dari orang yang bertemu dengan hari kiamat itu adalah orang yang bagian azab bagi mereka. Ya. Jadi yang bertemu dengan hari kiamat itu orang-orang yang menerima azab. Nah, kalau musibah apa? Ada tak musibah ini sebagai azab? Hah? Iya. Dia musibah-musibah yang terjadi sekarang, mau banjir, mau longsor, mau apa lagi? Ya, bagian dari azab. Jadi musibah itu tidak akan lepas dari 4 hal tuh ibu-ibu. Satu, memang musibah itu bisa menjadi ujian. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang taat, lalu datang musibah. Musibah itu ujian. Baik kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan penghasilan, ya kan? Ada rasa takut di situ,
Itu ujian dan itu pasti. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal. Kan ada tuh 5 ujian di situ. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang beribadah, ini ujian. Bagi orang-orang yang berbuat kesalahan dan dia masih diselamatkan, itu berarti itu peringatan. Ya kan? Peringatan supaya mereka kembali kepada Allah. Kalau bagi orang-orang yang berbuat dosa lalu datang musibah, ya bagi mereka itu azab. Ya kan? Ada Nabi Nuh dengan pengikutnya yang beriman. Karena dia beriman diselamatkan. Yang pengikutnya yang tidak beriman ditenggelamkan. Nah, tenggelam itu azab bagi dia. Setelah Nabi Nuh, Nabi apa lagi nabinya? Hud. Nabi Hud presentasinya orang baik, diselamatkan. Kaumnya kaum Ad. Kaum Ad dihancurkan. Setelah Nabi Hud, Nabi Soleh. Nabi Soleh presentasi orang baik dan pengikutnya diselamatkan. Kaumnya Samud. Jadi sudah disortir sebenarnya itu Ibu. Kok yang diselamatkan, kok yang dihancurkan. Nah, pada masa Al-Qari'ah ini, itu orang yang beriman sudah diwafatkan semua. Jadi tinggal yang mengalami itu adalah orang-orang yang kafir saja, ya kan? Maka itu goncangan yang hebat itu bagian dari azab untuk orang-orang yang tidak beriman. Jadi yang orang yang beriman tidak akan merasakan ini, karena dia azab udah bagian dari mulai dicicil lah Bu Ibu. Ya kan? La yahzunahumul faza'ul akbar. Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar itu pada hari kiamat. Jadi orang beriman itu tidak akan disusahkan oleh hari kiamat. Karena orang beriman tidak akan bertemu dengan hari kiamat yang kubro. Tapi kalau kiamat yang kecil, pastilah kita mengalami itu kematian. Ya kan? Maka itu ketika nanti ditiup sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburannya. Itu baru nanti di situ ada yang beriman, ada yang tidak beriman, baru dibangkitkan semuanya. Apa targetnya nih Ibu-ibu dengan 3 ayat ini? Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adra kamal qari'ah. Ya kan? Satu, karena pasti ya terjadi. Ya, hari kiamat itu pasti terjadi. Makanya kita punya rukun iman. Satu dari rukun iman, percaya kepada hari kiamat. Nah, di sini bahasa hari kiamat itu dengan kata Al-Qari'ah. Ini bagian dari pembuktian bahwa kita adalah termasuk orang-orang yang percaya dengan terjadinya hari kiamat. Ya kan? Jadi hari yang menggoncang, hari yang menggegerkan. Nah, mudah-mudahan dengan cerita kita sekarang ini, manusia diharapkan sebenarnya yang tatutik juga hatinya terbuka. Makanya saya sampaikan juga, saya sempat juga kasih sedikit tausiah waktu memberi bantuan itu, ya kan? Yang lupa selama ini kepada Allah, mudah-mudahan telah digoncang dengan musibah itu muncul kesadaran, ya kan?
Ini kan sederhana tuh ibu-ibu. Kalau takut coba dia kamu apa? Hah? Kalau takut coba dia kamu lari? Hah? Kamu lari? Kapang kabadia kan itu orang Minang. Kok badia pak? Takut pak. Lari ke pangkahnya. Ini juang si kau. Lari ke pangkahnya pak. Jadi itu nak kan lewatnya corong kamu kau mah. Ya itu pitua Minang kan. Kau takut coba dia lari ke pangkahnya. Nah pangkahnya itu di mana? Itu kan di Allah. Maka itu diharapkan dengan kalimat al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, lari ke pangkalnya itu. Maka itu terbukalah hati kita dengan adanya goncangan. Makanya nanti kan ada kalimat ainul yakin, ada hakul yakin, ada ilma yakin, kan itu kayak gitu. Ada yang dengan ilmu datang keyakinan, ada yang dengan mata ada keyakinan, nah gitu. Jadi dengan ilmu yang ada sekarang ini terbuka hati untuk mengingat Allah, untuk mematuhi Allah, ya kan? Jadi bukan masalah kita bertemu atau tidak, tapi dengan adanya informasi dari Allah dengan goncangan yang luar biasa itu, ya kan? Kalau tidak hari kiamat yang besar, ada hari kiamat kecil yang akan kita alami. Bagaimana dengan kiamat yang kecil itu? Kan ada dua juga masanya. Ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah, ya kan? Iko ndak doge buang aja asuransi ke kada bu. Mau diasuransikan ndak asuransinya akan ada bertemu dengan ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Jadi seorang ayah, seorang bapak bilang sama anaknya, bu, nyo ka masuk asuransi. Aku papa ka masuk asuransi. Tolong pilih ayo. Kalau nanti papa patah-patah, keluar asuransinya 5 juta. Kalau papa kalian kau mati, keluar asuransinya 50 juta. Pilihlah. Nama kira-kira. Nama bu? Nama mati. Jadi kalau suami ibu masuk asuransi, kalau patah-patah keluar 5 juta. Kalau mati keluar 50 juta. Nah, nama ibu pilih ya? Nggak biar tahu loh gitu. Masih pengguna loh. Pasti masih tapi menghasilkan 50 juta gitu ya. Ya kan? Jadi kiamat kecil itu nggak bisa dengan asuransi. Itu yang menikmati orang hidup. Nah, awak meninggal enggak, ya. Nggak usah diperdebatkan apakah hukum asuransi segala macam, ya kan? Karena ada yang sekarang ada yang syariah, ada yang konvensional, kan ada begitu tuh. Ya, tapi kematian kita itu tidak akan dipengaruhi oleh asuransi. Kecil malaikat, aku orang kau diasuransikan nama elok-elok lah kau ndak ya. Iku orang kau ndak asuransi cabut sajalah maka awak ndak ada. Ya kan, husnul khatimah atau su'ul khatimah itu akan berada di posisi amal. Nah, maka itu al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, itu menggoncang jiwa kita supaya kita mempersiapkan amal yang terbaik itu sebenarnya. Ya kan? Dengan orang yang tahu dengan kalimat al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Jadi kiamat itu saking hebatnya itu ibu-ibu, tidak hanya satu dalam bahasa Arab
Dalam Al-Quran itu tidak satu bahasanya. Ada kiamah namanya, ada al-qari'ah namanya, ada azalzalah namanya. Sehingga bahasa untuk menggambarkan kepada kita, ya kan, supaya kita memahami tentang hati, supaya kondisi hati kita itu terbuka untuk menghadapi ya hari akhirat kita itu. Kalau dosa berarti harus jawab dengan taubat. Kalau nanti ada kalimat yang berat timbangannya, maka bahagialah dia. Tapi yang tidak berat timbangannya, maka bermurunglah dia. Berarti hari ini kita harus mempersiapkan timbangan yang banyak itu, ya kan? Maka ada kalimat fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Kalau berat timbangannya, maka dia berada dalam kehidupan yang membahagiakan. Wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Jadi hari ini kita hanya mempersiapkan timbangan yang berat itu, ya kan? Karena alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan, tujuannya adalah untuk mengetahui siapa yang mempersiapkan amalan yang terbaik. Nah, kini awak tidak tahu lah dah buat. Nah, lawa amalanku termasuk kamalah, ya kan? Laisa dunya diterima oleh Allah apa tidak? Kan lalu tahu tak? Kira-kira bahan mana barek kini gitu. Ya kan? Saya bisa jawab ibu-ibu. Nama barek kira-kira kok ditimbang gini. Amal baik atau amal buruk? Hah? Ya kan? Asal tinggi keikhlasannya, kecil pun amalnya, dia akan menjadi timbangan yang berat di sisi Allah. Jadi untuk memperbarek amal itu dua saja, Bu. Satu, keikhlasannya. Yang kedua, kecocokkan dengan ajarannya. Ini supaya barek timbangan, cocokkan saja. Setiap amalan kita, ya kan, lihat sudah dikerjakan yang nyale-jale saja lah gitu. Paliharo sholat 5 waktunya, paliharo puasa wajibnya, ya kan? Jangan berbuat syirik. Nah, itu udah cukup, udah selamat tuh. Tidak terlalu sulit-sulit mana, ya kan? Tapi kalau syirik kan bisa menghantam hamalnya, bisa menghancurkan keislamannya. Nah, selama kita peruntukan untuk Allah, insya Allah istiqomah. Jadi husnul khatimah itu akan kita temui innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Orang yang mengaku Tuhannya adalah Allah, kemudian dia ikuti kepatuhannya terhadap pengakuannya itu. Itu aja. Ya kan? Selama itu kita kerjakan, insya Allah. Nah, lalu tambah sedikit dengan doa. Ya, doa supaya Allah menerima. Makanya ada doa setiap pagi selesai salat subuh itu diajar oleh Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Nah, itu doanya. Yang belum hafal nanti dihafal. Ya, karena kita memang setiap hari, ya, setiap hari beramal dan setiap hari pula kita mendoakan supaya amal itu diterima. Sebagai bentuk nanti di akhir, ya, di akhir dari kehidupan kita itu di posisi yang diselamatkan oleh Allah. Ya kan? Jadi dengan goncangan yang hebat informasinya kepada kita supaya itu menjadi bagian untuk mempersiapkan sekurang-kurangnya, mempersiapkan yang disebut dengan kiamat
kecil kita masing-masing. Ya kan? Itu informasi tentang 3 ayat pertama, ya, yaitu hari kehancuran, hari kegoncangan yang luar biasa, sehingga bunyi goncangan itu karena seperti benda yang beradu, dan itu jangankan orang yang telinganya bisa mendengar, yang tidak bisa mendengar pun bisa mendengar apa yang terjadi. Baik, kita buka dulu tanya jawab ibu-ibu. Ya, baru 3 ayat yang kita sampaikan. Yang tidak hadir Rabu yang lalu, rekamannya sudah ada. Tadi saya kirim ke sama Ibu Ketua yang minggu yang lalu tentang surat At-Takasur, ya, ayat yang terakhir itu, summa latus alunna yauma izin anin naim, itu sudah dikirim, ya. Nanti